Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dosen pengajar dan mahasiswa lainnya. Kami dari tim 4 akan mempresentasikan tentang materi Strategic Planning dan Project Selection dengan saya Mesinta dan tim saya Shandy. Dengan 5 materi, yang pertama perencanaan strategik, yang kedua analisa SWOT, yang ketiga manfaat SWOT, yang keempat mengidentifikasikan proyek potensial, yang kelima metode pemilihan proyek. Di sini, kami akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari perencanaan strategik. Perencanaan strategik adalah proses penentuan tujuan jangka panjang dengan melakukan analisa kekuatan dan kelemahan dari suatu organisasi, di mana perencanaan ini akan memberikan informasi penting untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan menentukan proyek yang potensial. Selanjutnya, kami akan membahas terkait analisa SWOT, di mana analisa SWOT ini merupakan salah satu bagian dari perencanaan strategik. Dalam melakukan perencanaan strategik, tentu akan melibatkan SWOT di dalamnya untuk menganalisa kekuatan dan kelemahan perusahaan tersebut, serta untuk mempelajari adanya peluang dan ancaman di lingkungan bisnis tersebut. Dengan demikian, adanya SWOT ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui terkait peluang, ancaman, kekuatan, maupun kelemahan dari perusahaan tersebut. Sehingga, pada umumnya, analisa SWOT ini akan digunakan atau dimanfaatkan untuk menyusun serangkaian rencana atau strategi apa yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam melakukan analisis SWOT, tentunya setiap perusahaan harus melakukan analisa terkait kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dapat terjadi selama proses bisnis tersebut berjalan. Di sini, kami akan mengambil contoh analisa SWOT dari coffee shop. Analisa SWOT yang pertama dari coffee shop ini yaitu kekuatan, di mana kualitas kopi yang digunakan merupakan yang terbaik dari petani lokal pilihan. Terdapat beberapa pilihan rasa kopi yang menarik dan unik, memiliki harga yang sangat terjangkau, memiliki tenaga kerja dan alat pembuatan kopi yang memadai. Selanjutnya yaitu kelemahan, di mana kelemahan dari coffee shop ini yaitu belum memiliki bibit kopi sendiri, sehingga harus menunggu bahan baku kopi atau bibit kopi dari petani. Membutuhkan modal yang besar untuk biaya sewa dan biaya membeli bahan, sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca. Karena jika cuaca buruk, maka ketersediaan bahan baku kopi dapat melemah. Selanjutnya yaitu peluang, di mana peluang dari coffee shop ini yaitu tentunya mereka akan memiliki target market yang konsumtif, karena sasaran produk ini adalah mahasiswa. Menggunakan media sosial untuk memudahkan promosi dan melakukan interaksi dengan pelanggan. Mulai menggunakan dan memanfaatkan platform pemesanan online untuk melayani pelanggan. Adanya tren nongkrong di kalangan anak muda juga menjadi peluang bagi coffee shop ini, sehingga dengan membuat nuansa kedai yang menarik akan menjadi daya tarik sendiri untuk pelanggan. Analisa SWOT yang terakhir untuk coffee shop ini yaitu ancaman, di mana ancaman dari coffee shop ini yaitu yang pertama, semakin banyaknya pesaing, yang kedua, kurang strategisnya lokasi karena jarak kedai ke lokasi lain cukup dekat, dan yang ketiga adalah adanya kenaikan harga bahan baku, di mana jika bahan baku naik tentunya keuntungan akan semakin berkurang. Jadi, kesimpulan yang dapat kami berikan terkait analisa SWOT ini yaitu, dengan adanya analisa SWOT di atas, dapat diketahui bahwa untuk melakukan usaha coffee shop akan menghasilkan banyak keuntungan jika diiringi dengan minat konsumen yang tinggi. Dan terdapat beberapa kelemahan di balik usaha coffee shop ini. Selanjutnya, melalui analisa SWOT di atas, akan memudahkan pemilik usaha dalam melakukan pemetaan. Di antaranya yaitu pemilik usaha dapat meminimalisir harga sewa dan mencari lokasi yang strategis yang dekat dengan pelanggan, namun tidak ada kedai kopi lainnya. Lalu, apa manfaat dari SWOT itu? Dari analisa yang kami lakukan, maka hasil yang kami dapatkan yaitu
Manfaat dari analisa SWOT ini dapat membantu organisasi atau perusahaan dalam menentukan langkah apa yang akan diambil dan lebih diprioritaskan. Selanjutnya, kami akan membahas terkait pengidentifikasian proyek potensial. Dalam hal ini, seorang manajer proyek tentu akan memiliki tanggung jawab untuk memutuskan proyek apa yang akan diambil dengan cara yang pertama, melakukan identifikasi terkait proyek potensial, yang kedua, menggunakan metode yang realistis, dan yang ketiga, meresmikan inisiasi yang ada ditandai dengan pembuatan piagam proyek. Berikut ini merupakan tahapan yang kami dapatkan untuk membantu manajer proyek dalam memilih proyek yang potensial, yaitu dengan memanfaatkan Information Technology Strategic Planning, Business Area Analysis, Project Planning, dan Resource Allocation. Tahapan yang pertama yaitu Information Technology Strategic Planning, di mana dalam hal ini akan dilakukan proses seleksi, yaitu dengan mengembangkan rencana strategik IT yang terkait dengan rencana strategik secara keseluruhan dalam organisasi tersebut. Tahapan yang kedua yaitu Business Area Analysis, di mana setelah menentukan dan melakukan identifikasi terkait tujuan strategik, maka tahap selanjutnya yaitu mulai merencanakan dan melakukan analisa area bisnis. Di sini akan dilakukan analisa dan mulai diidentifikasikan proses bisnis apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan strategis dan menentukan proses mana yang paling diuntungkan dalam perusahaan tersebut. Tahapan yang ketiga yaitu project planning, di mana dalam tahapan ini mulai didefinisikan terkait ruang lingkup, manfaat, dan kendala apa yang akan terjadi. Dalam tahap ini, mulai diselaraskannya proyek-proyek yang akan diambil dengan menyesuaikannya dengan strategi bisnis yang diambilnya sebelumnya. Tahapan yang terakhir yaitu pengalokasian tenaga kerja atau resource allocation. Pada tahap ini akan dialokasikan sumber daya untuk dapat dimanfaatkan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Materi terakhir yang akan kami bahas yaitu terkait metode pemilihan proyek yang akan disampaikan oleh rekan saya Mesinta. Berikutnya metode pemilihan proyek. Di sini kami akan membahas 5. Yang pertama, fokus pada kebutuhan organisasi. Yang kedua, mengkategorikan proyek IT. Yang ketiga, melakukan net present value atau analisis keuangan lainnya. Yang keempat, menggunakan model penilaian tertimbang. Yang kelima, menerapkan kartu skor seimbang. Berikut penjelasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, fokus pada kebutuhan organisasi. Jadi, dalam metode pemilihan proyek yang pertama ini, seorang manajer senior berperan sangat penting untuk memenuhi seluruh kebutuhan organisasi mereka. Yang kedua, mengkategorikan proyek IT. Berdasarkan dari lecture note yang dijelaskan bahwa pengkategorian secara umum dilakukan berdasarkan 3 hal, yaitu atas dasar masalah, peluang, dan arahan. Yang ketiga, melakukan analisis keuangan. Di sini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, ada cara menghitung dengan menggunakan NPF, yang merupakan metode perhitungan untung atau rugi dan nilai bersih yang diharapkan oleh organisasi terhadap berjalannya suatu proyek. Berikutnya, pengembalian investasi, yang dimana merupakan hasil dari pengurangan biaya proyek, kemudian dibagi dengan biaya. Pengembalian investasi ini sering dikenal dengan istilah ROI, ROI atau ROI deh, yang merupakan rasio yang menunjukkan efektivitas keuangan suatu organisasi. Kemudian, ada juga analisa pengembalian modal, yang merupakan metode yang digunakan dalam analisa keuangan untuk menentukan atau memperkirakan potensi keuangan dalam investasi. Sebelum membahas metode yang keempat, di sini kami akan menjelaskan untuk cara perhitungan dari NPF, Net Present Value. Menurut Brigham atau Houston oleh Ali Akbar Yulianto tahun 2011,
3.48, mereka menjelaskan bahwa NPF itu menentukan nilai sekarang dari setiap arus kas, termasuk arus kas masuk dan arus kas keluar, yang didiskontokan pada biaya modal proyek. Kemudian, hasil dari arus kas yang didiskontokan merupakan NPF suatu proyek tersebut. Jika NPF proyek adalah positif, maka proyek tersebut harus diterima, dan sebaliknya, jika NPF yang didapatkan negatif, maka proyek tersebut harus ditolak. Apabila didapatkan kedua proyek memiliki nilai NPF yang positif, maka terjadilah mutual eksklusif, di mana penentuannya yaitu dengan cara memilih proyek yang memiliki nilai NPF terbesar. Ada lagi nih, cara perhitungan NPF menggunakan rumus matematika. NPF sama dengan sigma T sama dengan 0, bisa diisi dengan angka, kemudian N, A, T, slice, dalam kurung 1 ditambah R pangkat T. Rumusnya yang sudah kita tampilkan di slide ya, bisa dipelajari dan dinoteskan. NPF yang dapat diterima oleh proyek itu bagaimana sih? Mau tahu kan? Oke. Yang pertama, jika nilai NPF lebih besar dari 0 atau bernilai positif, berarti investasi yang dilakukan memberikan manfaat bagi perusahaan dan proyek ini dapat dijalankan atau diambil. Yang kedua, jika nilai NPF kurang dari 0 atau bernilai negatif, artinya investasi yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan sebaiknya proyek ini ditolak atau tidak diambil. Yang ketiga, jika nilai NPF sama dengan 0 atau setara, artinya investasi yang dilakukan pada proyek ini tidak menimbulkan suatu kerugian maupun keuntungan, atau sama dengan ya. Dampak terhadap perusahaan yaitu apabila proyek ini diambil atau tidak, maka tidak memberikan pengaruh bagi perusahaan, atau norma atau standar atau flat. Sehingga apabila didapatkan nilai NPF yang seperti ini, sebaiknya sebelum mengambil proyek ini, dilakukan perhitungan menggunakan kriteria lain untuk menentukan keputusan terhadap kelayakan proyek ini bagi perusahaan. ROI sama dengan pendapatan investasi dikurangi biaya investasi dibagi biaya investasi dikali 100%. Contoh perhitungan ROI dalam suatu proyek kita tampilkan. Dalam pelaksanaan proyek pembangunan, perusahaan A mendapatkan tawaran untuk berinvestasi pada proyek tersebut. Perusahaan A ini mengambil tawaran tersebut dan perusahaan melakukan investasi sebesar 1,5 miliar. Setelah 12 bulan dari berjalannya proyek tersebut, perusahaan A mendapatkan laba sebesar 5 miliar. Maka, nilai ROI yang telah didapatkan oleh perusahaan A yaitu ROI sama dengan yang tadi, pendapatan investasi dikurangi biaya investasi dibagi biaya investasi dikali 100%, sama dengan 5 miliar dikurang 1,5 miliar dibagi 1,5 miliar dikali 100%. Artinya, perhitungan ROI sama dengan 233,33%. Jadi, ROI yang didapatkan oleh perusahaan A selama 12 bulan melakukan investasi di proyek tersebut adalah sebesar 233,33%. Masih dengan metode yang ketiga, tetapi ini cara perhitungannya dengan IRR. Apa sih IRR? Tadi kan IRR sudah kita jelaskan. Bagaimana sih cara perhitungannya? Di sini kita bahas. Oke. Rumusnya sudah kita tampilkan. Catatannya, apabila perhitungan IRR yang diinginkan menggunakan cara interpolasi linear, maka terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan satu nilai I yang cukup rendah supaya nilai NPF positif. Yang kedua,
memasukkan satu nilai I yang cukup tinggi supaya nilai NPF-nya negatif. IRR sama dengan I1 plus NPF1 dibagi NPF1 dikurang NPF2 dalam kurung I2 dikurang I1. Tidak hanya dengan rumus, kita akan membahas dengan contohnya IRR dalam suatu proyek. Perusahaan XYZ berkeinginan melakukan investasi pada suatu proyek yang membutuhkan dana sebesar 100 juta pada tahun ke-0 dan proyek tersebut menjanjikan bahwa akan memberikan penghasilan sebesar Rp37.190.000 per tahun selama 5 tahun. Apabila diskon rate yang diberikan adalah 20% per tahun, maka apakah investasi perusahaan XYZ dapat dilakukan pada proyek tersebut? Penyelesaiannya sebagai berikut. PF manfaat sama dengan PF biaya, maka P slice A atau P bagi A dikali I dikali 5 sama dengan 100 juta dibagi Rp37.190.000 dikali 20% dikali 5. 5 dari masa 5 tahunnya, 20% dari diskon rate-nya, 37.190.000-nya dari penghasilan yang dijanjikan, 100 jutanya dari dana yang dibutuhkan. Maka hasilnya adalah Rp2,689. Ini jika contoh perhitungan IRR dalam suatu proyek menggunakan tabel present value. Biasanya tuh dari perhitungan untuk diskonnya, diskon rate-nya, sama hitungan per tahunnya. Rumusnya mengikuti rumus dari yang tadi IRR tersebut. Setelah cara perhitungan yang sudah kita bahas dari nomor 3, metode analisis keuangan, kita lanjut ke metode yang keempat, menggunakan model penilaian tertimbang, yang merupakan identifikasi dari kriteria penting dalam memilih proyek yang sesuai. Model ini dilakukan untuk mendapatkan dukungan dan menilai apakah tujuan dan strategis bisnis sesuai dengan proyek yang dijalankan atau tidak. Yang kelima, menerapkan kartu skor seimbang atau balance sheet scorecard. Biasanya gitu. Merupakan perencanaan strategis yang sistem manajemen yang digunakan untuk membantu suatu organisasi dalam menyelaraskan dan menyeimbangkan aktivitas bisnis mereka dengan strategi yang dimilikinya, meningkatkan komunikasi, serta memantau kinerja yang dilakukan supaya sesuai dengan sasaran strategis. Itulah dari 5 metode pemilihan proyek yang telah kami bahas. Besar harapan kami untuk dapat dipelajari dan dimengerti. Cukup sekian presentasi yang kami sampaikan dari tim 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.